Hati-hati dengan dua doa yang tidak Anda sadari selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan kehati-hatian dalam berdoa ya, sahabat. Karena pada dasarnya berdoa itu tidak hanya secara lafal saja, tetapi banyak faktor ya. Akan tapi di sini saya sampaikan dua jenis doa yang mungkin tanpa Anda sadari selama ini Anda lakukan dan itu berdampak buruk terhadap kehidupan Anda. Namun sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silakan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, ngomong-ngomong soal doa, tentunya kita tidak terlepas yang namanya setiap hari melakukan doa ya, sahabat. Entah itu Anda sadari ataukah tidak. Sayangnya tidak banyak orang yang sadar bahwa setiap hari doa-doa yang mereka panjatkan itu terpancar ke alam semesta. Dan parahnya lagi adalah doanya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan keinginannya. Apa sajakah itu? Nah, di sini saya bahas dua faktor, sahabat, faktor doa yang mungkin Anda tidak tahu, bahkan Anda tidak sadar bahwa itu adalah doa ya, bagian dari doa. Dan sering Anda lakukan. Bahkan lebih parahnya lagi itu berdampak buruk dalam kehidupan Anda sendiri. Nah, doa yang pertama itu adalah kaitannya dengan self-talk. Self-talk di sini adalah berbicara dengan diri sendiri. Loh, kok bisa berbicara dengan diri sendiri? Iya. Jadi setiap harinya, sahabat, sudah pernah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, manusia itu dalam sehari sesuai dengan penelitian di Pak Kopra itu ada sekitar 60.000 sampai 70.000 lintasan pikiran ya. Nah, ketika Anda mulai dari bangun tidur ya, pagi hari sampai tidur lagi ya, setiap hari Anda melakukan aktivitas apapun itu, bahkan ketika Anda terdiam ya, itu ada yang namanya lintasan-lintasan pikiran. Mungkin ketika Anda saat ini sedang menonton video saya ya, tetapi pikiran Anda tidak fokus pada video saya, melainkan fokus pada hal lain. Entah itu fokus pada pekerjaan Anda, fokus pada usaha Anda, fokus pada anak Anda, istri Anda, suami Anda, dan sebagainya. Nah, berarti itu adalah yang namanya lintasan-lintasan pikiran yang tidak Anda sadari. Nah, dan kebanyakan orang itu parahnya adalah, kabar buruknya adalah 60.000 sampai 70.000 lintasan pikiran, 70%-nya itu adalah lintasan pikiran yang negatif. Ya, sesuai dengan penelitian. Kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus, maka ya kehidupan kita akan jadi semakin terpuruk. Contohnya bagaimana? Mungkin Anda sering mengalaminya ya. Saat Anda saat ini sedang mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, katakanlah, tidak sesuai dengan harapan Anda secara kondisi finansial. Contoh, aduh, usaha saya kok malah turun drastis ya. Aduh, saya kok malah dipotong gajinya ya. Aduh, teman-teman saya ini kok di PHK ya, jangan-jangan ini nanti saya akan di PHK juga. Nah, jadi secara tidak Anda sadari itu adalah self-talk atau perbincangan pada diri Anda sendiri. Dan itu kalau misalnya Anda ucapkan terus-menerus tanpa Anda sadari, karena itu adalah ucapan di dalam batin Anda, di dalam pikiran Anda yang setiap hari itu melintas di dalam benak Anda. Kalau Anda ulang terus-menerus, itu akan menjadi sebuah afirmasi. Saya kok payah ya, usaha saya kok bangkrut ya, usaha saya kok tidak maju ya. Seperti itu terus, maka itu akan jadi doa. Ya, doa tidak hanya sekadar ucapan secara verbal saja, tetapi pikiran Anda pun juga bisa menjadi suatu doa, sahabat. Self-talk yang setiap hari Anda alami tanpa Anda sadari, itu akan berdampak pada doa dalam kehidupan Anda.
Itulah sebabnya Anda perlu yang namanya berhati-hati dengan yang namanya lintasan pikiran Anda, self-talk Anda sendiri, ya. Maka dari itu Anda perlu yang namanya berlatih untuk menciptakan self-talk yang positif. Contohnya, aku adalah manusia yang beruntung, aku adalah manusia yang sempurna, aku adalah manusia yang penuh rezeki, penuh keberlimpahan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu self-talk yang positif. Tetapi kalau misalnya Anda sering mengalami self-talk yang negatif, aku orang payah, aku orang tidak berguna, aku ini orangnya rezekinya seret, kehidupan keluargaku ini tidak harmonis, dan seterusnya, maka itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan Anda, sahabat. Dan jika saat ini ya hidup Anda mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda ingin hidupnya berlimpah tapi kehidupan Anda tidak berlimpah saat ini, bisa saja adalah self-talk yang setiap harinya dari bertahun-tahun sampai sekarang ini masih selalu Anda alami, Anda lakukan. Nah, oleh karenanya maka Anda perlu berlatih ya untuk mengubah self-talk di dalam diri Anda sendiri. Itu yang pertama, sahabat. Kemudian yang kedua, ya, doa yang tanpa Anda sadari, yang tidak Anda sadari dan berdampak buruk adalah perasaan yang tidak menyenangkan, yang tidak nyaman, yang setiap detiknya bahkan atau setiap harinya Anda alami. Nah, ketika Anda punya self-talk, aku rezekinya kok seret ya, keluarga kok tidak harmonis ya. Kemudian ada perasaan mengiyakan atau batin Anda seolah-olah mengiyakan dan ada perasaan yang tidak nyaman. Nah, itu akan berdampak pada doa Anda dalam kehidupan nyata Anda, sahabat. Ketika Anda punya perasaan yang tidak nyaman, kemudian Anda pelihara perasaan tidak nyaman itu, ya, maka itu akan berdampak pada kehidupan nyata Anda. Nah, sebagai contoh yang lain, misalnya Anda saat ini belum menikah, kemudian ingin menikah dan Anda belum punya pasangan, belum punya pacar. Kemudian Anda merasa ya, perasaan batin Anda, wah ini saya nggak laku-laku ini. Ada self-talk, saya tidak laku-laku. Kemudian ada perasaan atau batin Anda mengiyakan, ya, iya kamu memang tidak laku. Misal seperti itu, ada ucapan di dalam diri Anda seperti itu. Perasaan Anda mengiyakan dan semakin tidak nyaman. Wah, ini saya menikahnya kapan ya, sudah berumur, sudah usianya matang, tapi kok tidak ada yang mau dengan saya. Kemudian perasaan tidak nyaman ini semakin Anda pelihara, semakin Anda rawat, dan Anda mengiyakan bahwa diri Anda memang tidak bisa mendapatkan pasangan. Ya sudah, kehidupan Anda ya selamanya seperti itu terus, Anda tidak akan bisa mendapatkan pasangan, sahabat. Karena Anda dalam bawah sadar Anda, pikiran bawah sadar Anda adalah mengiyakan perasaan Anda semakin tidak nyaman, ya. Nah, mulai sekarang dan seterusnya, mulailah sadari, sahabat. Cek dalam diri Anda sendiri, apakah selama ini ada self-talk yang negatif, kemudian perasaan-perasaan yang negatif juga, yang tidak nyaman, yang berdampak buruk terhadap kehidupan Anda, sehingga saat ini, ya, kehidupan Anda semakin menjadi tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Baik, itu saja, sahabat, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa berguna dalam hidup Anda. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda, dan agar Anda digampangkan rezeki Anda pun bisa berlimpah. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.